Satu persatu mulai cuci tangan, di mana Refli Harun sudah mengatakan bahwa dia bukanlah pendukung Roy Suryo, Tifa dan Arismon, dan Roy mengatakan dia hanyalah sebagai seorang pengamat. Dan inilah beritanya, kita tonton saja. Harun ini kemudian langsung secara tegas membentengi dirinya sendiri gitu ya, dan menyebut menolak dikatakan sebagai pendukung Roy Suryo CS mengenai tudingan ijazah palsu. Begitu ya. Refli Harun ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin dilibatkan Tribuners dengan Roy Suryo, yang mana Refli Harun ini juga terlihat ingin menjauh begitu ya dari kasus Roy Suryo CS ini. Refli Harun ini sendiri mengklaim bahwa dirinya ini pengamat begitu ya, bukan bagian dari orang-orang yang memang masuk dalam pembahasan mengenai ijazah palsu tersebut. Refli Harun ini juga menegaskan bahwa dirinya memang bukan pendukung dari Roy Suryo, tidak ingin disebut sebagai pendukung Roy Suryo. Refli juga mengklaim dirinya hanya sebagai pengamat. Ya, itulah berita mengenai Refli Harun, di mana dia hanya mengaku sebagai pengamat, bukan pendukung Roy Suryo. Mungkin juga dia takut diikut sertakan dan takut dipenjara. Ya, Refli Harun takut dikriminalisasi dengan ancaman 12 tahun penjara, dan inilah pernyataan dari Refli Harun. Satu saja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan Janipar, maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah, saya harap bapak-bapak sekali, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Itulah pernyataan Refli Harun yang mengatakan bahwa ada kriminalisasi di zaman era Prabowo Subianto. Padahal pada kenyataannya adalah mereka yang mengkriminalisasi kepada Pak Joko Widodo dengan menuduh sebagai orang yang memalsukan ijazah. Dan terkait masalah ijazah Pak Joko Widodo yang telah disampaikan oleh Bareskrim Polri, Refli Harun menjabarkan demikian. Kita lihat, tonton bersama mengenai pernyataan itu. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi, dan akhirnya mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 1120. 11, 17 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus, sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya, ya, jangan dibaca as it is, dibaca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin
aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pernyataan daripada Refli Harun yang mengatakan kepada warga masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh Barreskrim, kalau Barreskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka wajib dibaca dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Hal demikian kalau menurut saya ini Refli Harun wajib ditangkap juga karena dia adalah provokator. Ya, provokator kepada warga masyarakat agar membenci kepada Pak Joko Widodo dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo di UGM adalah palsu. Satu, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris, dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Anda dipenuhi dengan rasa benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibatnya. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya. Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast-podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui Erick Thohir. Ya, melalui Rini Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan hari-hari ini. Mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80 sekian %. Saya hanya menyarankan
Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun.